Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ar-Rasyid. Saya dari Prodi Akuntansi nanti. Di sini saya akan mereview jurnal untuk tugas mata kuliah seputar akuntansi mengenai akuntansi positif. Sebelum saya akan mereview jurnal, yang pertama saya akan memberikan mengenai informasi artikel atau jurnal yang saya akan review. Untuk jurnal nomor pertama, judul Pengaruh Konservatisme Akuntansi pada suatu perusahaan di sektor agrikultur dalam penggunaan teori akuntansi. Penulis Luhgeti Kusuma Dewi Niluh Putu Satria Dewi. Penerbit Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, ISN 2528-2093, ISSN 2528-1216 online, volume 5, nomor 2 Desember 2020, dan linknya sebagai berikut. Kemudian informasi jurnal nomor 2, judul Pengaruh Modal Kerja Kepemilikan Manajerial, Pertumbuhan penjualan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan yang tercatat di BI selama periode 2015 sampai 2017. Penulis Laili Mandala Putri dan Eni Wuryani, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Penerbit Indonesia Jurnal Akuntansi Unesa volume 8 nomor 3 Mei 2020, dan linknya sebagai berikut. Layout jurnal. Yang pertama, pendahuluan berisi informasi singkat tentang isi artikel jurnal. Kemudian teori, memuat berbagai alasan tentang urgensi penelitian dan gagasan yang diajukan. Yang ketiga, metode penelitian, jenis model subjek ataupun prosedur penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan, berisi hasil penelitian, disajikan tabel ataupun grafik, dan juga analisis data penelitian yang valid. Kesimpulan berisi kalimat singkat berupa kesimpulan artikel jurnal. Abstrak jurnal nomor 1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1. Pengaruh leverage terhadap konservatisme, 2. Pengaruh financial distress terhadap konservatisme, serta 3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap konservatisme akuntansi perusahaan di sektor agrikultur. Desain penelitian. Desain penelitian ini yaitu deskriptif dengan metode kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah data keuangan dari seluruh perusahaan di sektor agrikultur yang tercatat pada papan utama www.idx.co.id. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme, 2. Financial distress berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap konservatisme, serta 3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi perusahaan di sektor agrikultur. Abstrak jurnal nomor 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal kerja, kepemilikan manajerial, dan pertumbuhan penjualan terhadap keuangan kinerja. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan metode penelitian kuantitatif dengan teknik Purpose sampling, terdapat 48 perusahaan yang menjadi sampel penelitian selama periode 2015 sampai 2017. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal kerja dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Critical abstrak jurnal nomor 1. Untuk jurnal nomor 1, tujuan sudah dijelaskan dalam abstrak, kebutuhan metode sudah ada, hasil penelitian sudah dijelaskan, dan kemudian kesimpulan belum dijelaskan pada abstrak jurnal nomor 1. Kemudian jurnal nomor 2. Jurnal nomor 2, tujuan sudah ada, kemudian metodenya sudah ada, hasil penelitiannya sudah dijelaskan, kemudian kesimpulannya belum dijelaskan pada jurnal nomor 2. Pendahuluan jurnal nomor 1. Laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan menggambarkan kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan ini digunakan oleh pihak internal dan eksternal
Laporan keuangan tersebut harus memenuhi tujuan, aturan, serta prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku umum, agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi setiap penggunanya. Di sini, penulis menyoroti pembuatan laporan keuangan pada suatu perusahaan, membahas pentingnya membuat laporan keuangan maupun dalam laporannya sebagai bentuk informasi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi setiap penggunanya. Nilai perusahaan yang tinggi adalah mimpi yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan. Investor memiliki pandangan jika nilai perusahaan tinggi, maka kesejahteraan yang merata dapat dirasakan secara maksimal. Secara umum, manajer perusahaan meningkatkan nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang. Artinya, semakin besar kinerja keuangan perusahaan, maka semakin mudah perusahaan dalam mencapai tujuan. Di sini penulis menilai bahwa perusahaan mempunyai kinerja keuangan yang cukup akan semakin mudah mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan bagi perusahaan. Kinerja keuangan dapat dilihat dari dalam laporan keuangan perusahaan. Laba dan pendapatan harga saham menjadi tolak ukur kinerja perusahaan. Critical introduction. Apakah penjualan ini sudah sesuai dengan artikel jurnal? Menurut saya, untuk jurnal yang nomor 1 penjualan sudah sesuai, tidak terlalu panjang. Begitupun dengan jurnal yang nomor 2. Karena idealnya adalah panjangnya berkisar dari 10% sampai 20% dari total tulisan. Baik jurnal 1 dan jurnal 2 memiliki pendahuluan dengan 1 halaman, tidak lebih, tidak terlalu panjang. Dan kajian literatur jurnal nomor 1, teori akuntansi positif, konservatisme, modern leverage, financial distress, ukuran perusahaan. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, maka penelitian ini tersebut menjelaskan pengaruh leverage, financial distress, dan ukuran perusahaan terhadap konservatisme akuntansi perusahaan di sektor agrikultur. Dari penjabaran tersebut, maka dihasilkan 3 hipotesis penelitian, yaitu 1. Ada pengaruh leverage terhadap konservatisme akuntansi. Yang kedua, ada pengaruh financial distress terhadap konservatisme akuntansi. Yang ketiga, ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap konservatisme akuntansi. Kemudian, kajian literatur jurnal nomor 2. Yang pertama, teori akuntansi positif. Yang kedua, signaling teori. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, modal kerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kedua, kepemilikan manajer berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Untuk metode penelitian, untuk jurnal nomor 1, dari semua yang disebutkan di dalam jurnal 1 yang telah disebutkan penulis bahwa penelitian adalah deskriptif dan metode kuantitatif. Kemudian metode dalam pengembangan data yang digunakan menggunakan metode dokumentasi yang merupakan teknik pengambilan data dengan cara mencari dan mengumpulkan data. Kemudian jurnal nomor 2, penulis juga menggunakan metode kuantitatif namun menggunakan teknik purpose sampling untuk memilih kriteria sampel. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data juga menggunakan metode yang sama, yaitu metode dokumentasi, di mana teknik mengambil data dengan cara mencari dan mengumpulkan data. Dan kritikal metode jurnal 1 dan jurnal kedua. Apakah tetap rancangan penelitian sesuai dengan tujuan? Menurut saya pribadi belum. Baik jurnal 1 maupun 2, metode penelitian hanya memuat kajian yang di dalam literatur saja. Seharusnya metode ini menjelaskan tentang analisis akuntansi positif. Kemudian hasil dan pembahasan untuk jurnal nomor 1, menghasilkan uji normalitas data menggunakan uji multikolinearitas, uji heterogenesitas, uji regresi linear berganda. Kemudian yang nomor 2, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji determinasi, uji signifikan simultan, dan uji signifikan parsial. Kesimpulan, teori positif mulai berkembang sekitar tahun 1960-an yang dipelopori oleh Watt and Zimmerman.
menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan perilaku dengan munculnya hipotesis pasar efisien dan teori agensi. Hipotesa yang digunakan kuat ancaman ada tiga, yaitu: 1. Perencanaan bonus, 2. Perjanjian upah, 3. Biaya proses politik. Teori positif lebih mengacu pada penelitian empiris yang memaksimalkan keuntungan baik investor, manajer maupun masyarakat luas dan memilih metode akuntansi yang ada. Kemudian kritik untuk teori positif ini dikritik oleh beberapa peneliti yang dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1. Kritik terhadap filosofi positif. Teori positif menganut bahwa penelitian berada di luar area penelitian serta memaksimalkan utility-nya. Hal ini tidak mungkin terjadi karena peneliti selalu berada pada area yang ditelitinya, dan maksimalitas utility tidak mungkin dicapai hanya sebatas pada kepuasan. Kemudian yang kedua, kritik terhadap metodologi. Teori positif menganut pendekatan bahwa maksimalisasi keuntungan dapat diperoleh melalui harga keseimbangan pasar sangat sedikit pengaruh terhadap kontribusi penelitian akuntansi. Kemudian yang ketiga, kritik terhadap peneliti dengan pendekatan ekonomi, yaitu pemaksimalitas individu yang tidak mungkin atau tidak mudah untuk menghitungnya. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam mempresentasikan tugas review jurnal ini, mohon untuk dimaafkan. Apabila ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan